dekat sekali dengan drop zone mereka untuk saat ini. Kalian juga bisa melihat top elimination yang sudah diamankan oleh 3 pemain dari tim Bacon Time di sini ternyata. Dengan top eliminatornya ada Malon, pakai Z belakangnya jadi Malons dengan 19 elimination. Style 17 elimination dan juga Ice 16 elimination. Benar-benar pemain dari Bacon Time ini keras-keras banget ya untuk 3 hari pertandingan ini. Yap, tapi kalau kita melihat juga sebetulnya sekarang pemain dari Alter Ego bakal ngamanin wilayah dari Los Higos dan mungkin ke area El Pozo akan sedikit kerja keras ya buat teman-teman mungkin yang bakal dropnya di area El Pozo. Dan kali ini circle-nya agak mendonat tampaknya ke arah San Martin, Impala. At the end nggak tahu nih. Ini kalau menurut gua Don, ini lingkarannya bakal ke arah Junkyard. Kalau menurut lo kemana? Lo Junkyard ya. Gua Power Grid. Sebelahan. Power Grid. Oke. Ya, either ke Biar aman kanan atau ya. ke kiri berarti ya. Either ke barat ataukah ke timur nanti. Oke, tapi melihat lagi sudah ada tim dari RRQ yang sudah turun dan akan seperti biasa mengamankan kompon juga. Miramar it is gonna be default Miramar gameplay di mana harusnya akan menjadi game yang cukup pasif di ring 1 dan ring kedua. Jadi harusnya tidak akan terlalu banyak hal yang terjadi. Tapi Laser terdiam tadi kayaknya, sempat terdiam. Kayaknya lagi ini kali, lagi apa nyolokin charger. Oke. Bisa aja. Dan kalian juga bisa melihat adanya head to head antara Nerpeko dan juga Flippy di sini, pemain RRQ dan juga NFT yang masing-masing sudah mendapatkan 5 elim dan juga 4 elim. Top tuh tadi dari rankingnya untuk kedua tim di sini. Dan tadi kita lihat-lihat ada yang bertanya juga nampaknya di kolom komentar, ini ada Super Weekend juga kak? Enggak teman-teman, ini straight langsung jalan lurus gitu tanpa adanya belok-belok turnamennya dari NSA ini. Tapi sebelum kita memberikan informasinya yang lebih lengkap lagi kepada kalian semuanya, nampaknya tim BTR kali ini mendapatkan satu kontender mereka yaitu Infinity, masih dengan 4 punggawa mereka yang lengkap, masih dengan full power dari tim BTR kali ini. Harusnya mereka bisa untuk menghadapi tim Infinity dengan maksimal nampaknya, Aldo. Betul, dimana dua pemainnya sudah berada di lantai bawah dari pemain Infinity, tentunya seorang Liquid. Dia akan sudah memegang Uzi, akan mencari posisi yang akan coba di-spray ke arah kiri, arah tangga juga bakal dicari ke atas. Baru bakal terjadi lawan, tentunya masih ada seorang Liquid yang terjatuh juga, masih ada backup dari satu pemain lainnya yaitu seorang Yuhai yang akan coba tuh tarik sedikit mundur di arah tangga. Ternyata ada balasan kembali di mana Luxi bakal coba tuh masuk, tapi ternyata Zuxi di sana yang darah sudah lumayan low. Tapi tampaknya seorang Gatuni harus menggunakan first aid kitnya, di mana akan ada satu orang di belakang. Terus Yuhai dalam masalah, bakal dirubah menjadi kotak, tapi bakal coba dilawan pemain dari seorang Luxi dan tampaknya Infinity berhasil dipulangkan di posisi ke-13 oleh Bigetron Red Alliance. What a nice play. Di awal-awal pertandingan seperti ini kita sudah disuguhkan dengan kemenangan besar dari arah tim Bigetron Red Alliance yang sudah mengumpulkan total 3 elimination point. Dengan begitu, karena sepenglihatan kita dari tim Infinity hanya bermain dengan 3 pemain saja. Dan ini dia replaynya in case you guys missed it, dari momen-momen yang diciptakan. Dan ini kayak dari terakhir ya, Gatani sebagai the last man standing, Gatani kan ya tadi, sebagai the last man standing itu sempat memberikan shock terapi ke kita semuanya karena berhasil menok salah satu pemain dari tim Bigetron Red Alliance. Tapi untungnya, tanda kutip, karena kita sebagai pendukung tim Indonesia tidak langsung di finish atau di confirm menjadi elimination point. Dan dengan begitu tim Bigetron Red Alliance sekarang masih kokoh dengan 4 pemain mereka yang seperti halnya kalian bisa lihat di live status sebelah kanan dari layar kalian masing-masing. Yes, betul banget. Tampaknya masih pada lengkap ya, cuman Easy Spy doang yang udah pincang. Dan dengan 12 tim yang AKA masih hidup kali ini, ya mereka bakal kembali mengklasikkan gamenya dari Miramar karena masih zona pertama juga.
Dan beberapa tim sudah emang berada di dalam ring zona, jadi nggak akan berpindah terlalu jauh. Pasti bakal coba amanin kompon, kalau bisa bakal culik 1-2 orang aja nggak apa-apa. Tapi tentunya di sini pun mereka akan mencoba memperkuat resource mereka juga dari RRQ kali ini, yang tentunya mengadu range yang cukup lumayan. Tapi Liquid mendapatkan Potato, pemain dari Alter Ego, terculik oleh Bigetron, dan Luxi juga mendapatkan seorang Hazelnut dengan fragnya sudah dimasak. Tapi masih ada seorang Yuhai sudah begitu low. Semua kalau dikeluarkan juga tampaknya seorang Pauvi akan mencoba masuk ke depan. Frag bakal coba dimasak semua kembali untuk bisa menyelamatkan seorang Potato. Seorang Yuhai bakal coba untuk bisa melakukan healingnya terlebih dahulu juga. Masih ada 2 frag yang sudah bakal dimasak. Ngepredik posisinya seorang Yuhai. Kita lihat ke arah luar pintu, bakal coba dilempar terlebih dahulu juga. Kembali ada another frag yang bakal coba dimasak. Tapi tampaknya seorang Stalf akan coba spray ke arah seorang Liquid yang mulai kelihatan juga. Tapi tampaknya Liquid bakal tumbang di sana, bakal langsung di-convert menjadi poin eliminasi. Tapi di belakang ada seorang Zuxi yang bakal coba untuk masuk. Alter Ego mulai terculik 1 demi 1, dan 2 orang bakal menjadi 3 yang akan berhasil dihilangkan. Satu pemain terakhir dari Alter Ego harus menahan posisi yang kurang mengenakannya kali ini, karena satu orangnya akan tarik mundur dan menjauh saat ini dari posisi yang terjadi. Super Una udah nggak bagus banget untuk Super Una sendiri hadapi peperangan seperti itu, karena Hazelnut pun juga dibiarkan bleeding out begitu saja untuk saat ini. Dan ini mengsedih sih posisi dari Super Una, udah tinggal sendirian, harus kabur dan mempunyai chance untuk di backstep atau dihadang oleh tim lain di hadapannya. Walaupun kalau kita lihat dari minimap itu nggak ada siapa-siapa sebenarnya di depan dia, terus jalan lagi, lari lagi. Terus udah kayak iya, susah banget, terlunta-lunta banget jalannya dari Super Una Kak untuk saat ini. Dan tasnya kupu-kupu lagi. Kelihatan banget lagi tasnya. Gue ternotis sama tasnya loh. Entah kenapa. Iya, tasnya bagus loh kalau dibawa ke sekolahan gitu. Tapi tampaknya kita berpindah dulu ke tim dari Bonafide yang sudah akan mengamankan sedikit kompon parkir mundur ya. Oke, parkirnya rapih banget. Kita lihat tentunya seorang Dinox juga mengamankan positioning. Ya, ini bakal jadi apa ya, posisi yang cukup aman buat mereka menahan hingga ke zona ketiga. Tapi dengan 2 poin eliminasi yang sudah dikantongi, harusnya Bonafide akan jauh lebih agresif lagi seenggaknya untuk bisa mulai mencari-cari korban berikutnya yang bisa menjadi target dari aksi penculikan mereka. Tapi ya, berpindah juga ke tim dari Tem Entertainment yang masih aman, nyaman, tentram di daerah perumahan dan juga gudang miliknya. Jadi ya nggak akan banyak hal yang terjadi. Tapi Jangyar ternyata meleset meleset sedikit ke arah bawahnya. Ini zona ke sana, Dona. La Bendita ya. Oke. Zona yang menarik untuk bisa dilihat peperangannya akan seperti apa nanti di akhir-akhir pertandingan. Kita juga tadi sudah mulai men-spot adanya beberapa tim yang masih berada di luar zona. Tapi gue notice di sini adalah ada pertanyaan lagi nih dari para penonton kita atau sobat-sobat kita semua di sini, yaitu grand finalnya kapan? Grand finalnya besok, guys. 3 hari straight dari 16, 17 sampai dengan 18. Jadi make sure kalian tuning in lagi bersama kita semua di sini selagi kita juga sudah melihat rotasi yang dilakukan oleh Wins Alita yang ya berseberangan dengan EVOS di sana. Tetapi RRQ pun yang kali ini bergerak sedikit demi sedikit maju, sudah akan siap-siap dihadang oleh tim di depan sana yaitu Thames Entertainment juga. Sementara itu Wins Alita yang sedari tadi juga sudah mulai notice adanya tim yang berbarengan dengan mereka dalam melakukan rotasi, juga udah siap banget untuk menggempur habis-habisan EVOS. EVOS pun kali ini akan siapin defensive line mereka, Aldo. Betul sekali, tapi tampaknya EVOS pun akan mencoba menahan frag granat yang mendapatkan 1 orang di sana. Dan tampaknya Hengi 2K bakal ditumbangkan, tentunya Red Faces masih bisa selamatkan kali ini oleh pemain EVOS lainnya. Tembakan gempuran dari seorang Wiboat di arah rumah yang mencoba untuk tarik mundur juga. Masih ada seorang Deng juga
dua pemain tentu yang tersisa dari Wins Alita yang harus menahan posisi seperti ini dengan pemain EVOS yang aka masih lengkap dengan seorang Laser yang tentunya akan berhasil untuk di revive. Tapi dari depan sana ada Bigetron yang bakal join fight kembali. Tentunya tim dari EVOS di posisi yang kurang mengenakan, ada hit yang masuk dari arah belakang dan tampaknya seorang KF harus bisa lari zigzag seperti dikejar komodo terlebih dahulu untuk bisa mendekat ke arah seorang Deng, dan juga first aid kit bakal digunakan menghindari tembakan dari pemain Bigetron yang mulai menghujam pemain dari punggawa-punggawanya EVOS. Dan Frag bakal coba tuh dimasak terlebih dahulu, dicari posisi predik, tapi ini nggak akan kena siapa-siapa, akan coba tuh cari gundukan untuk bisa bertahan, Don. Iya, dan ini mereka harus sweeping terlebih dahulu, benar-benar ngabisin the last man standing dari WA di belakang mereka. Dan EVOS lagi-lagi posisinya gak enak banget, mereka harus maju mau nggak mau untuk bisa masuk ke dalam zona yang dimana udah dijagain ujungnya dengan tim Bigetron Red Alien. Mendapatkan posisi enak banget, apalagi hiding spot dari tim Bigetron Red Alien ini udah banyak banget. Dan ini dia usaha untuk bisa menghindari fight tersebut dilakukan oleh dua pegawai EVOS yang dimana udah dijegal habis-habisan. Damage dari Blue Zone pun juga kali ini ikut campur antara peperangan mereka, dan nampaknya Yuhai beserta rekan-rekannya yang lainnya dari tim Bigetron Red Alien mau konversi knockdown tersebut menjadi sebuah elimination point. Hanya meninggalkan dua punggawa aktif saja dari tim EVOS Reborn, karena Red Face pun menjadi korban selanjutnya yang sudah di-convert menjadi sebuah elimination point. Dan lagi-lagi mereka masih akan nunggu sih menurut gua untuk saat ini. Make sure untuk bisa at least ngelihat informasi jalur rotasi atau pergerakan dari EVOS dan juga Wins Alita. Dan what a nice shot dari seluruh pemain-pemain tim Bigetron Red Alien di sana, walaupun harus kehilangan Liquid untuk sementara waktu ini, Aldo. Yes, tentunya tadi satu orang siapa tadi, Zuxi, yang mendapatkan satu pemain dari Wibo dari Wins Alita yang terdapatkan dengan headshot dan M24 yang digunakan benar-benar bisa mengamankan 2 poin eliminasi, dua kali squad eliminasi atau 8 poin yang sudah dikantongi oleh pemain Molly digunakan. What? Apakah Microboy salah lempar? Kayaknya salah lempar deh. Oke, nampaknya bakal tumbangkan EVOS Microboy. Tadi dilempar ke bawah mobil, abis itu dia itu molotov, bukannya smoke-nya dia salah lempar. Jadi akhirnya harus tumbang, tersisa hanya satu pemain dari EVOS, Dona. Well, a big question mark nampaknya tadi, tapi nampaknya kita akan move on terlebih dahulu karena Tem Entertainment juga sekarang berada di pinggiran zona banget, sudah melihat keberadaan dari Sugar yang wow, itu to the point banget eliminationnya, karena ada vehicle explosion yang dilakukan oleh Tem Entertainment kali ini yang masih bertahan dengan 4 pemain mereka semuanya, sementara NFT pun juga nampaknya ikut campur atas peperangan tersebut di sisi yang lainnya, karena gua lihat adanya mereka di elimination fit. Nah ini dia Sugar yang nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena ada granat juga yang dimasak dengan matang banget. Sementara itu tim Bigetron Red Alien yang dari tadi datang dari ujung zona sedikit demi sedikit karena sudah mendengar huru-hara tersebut pengen join the fight dan melihat Tem Entertainment di belakang sana, dan Yuhai akan melontarkan granat yang selanjutnya. Ini dia, apakah akan connect ke arah depan sana? Itu dia teman-teman sekalian, granat kedua dari Yuhai bisa mendapatkan 1 knockdown, dan ini benar-benar menjadi momentum untuk tim Bigetron Red Alien bisa mengacak-ngacak pertahanan atau defensive line dari Tem Entertainment dan membuka perjalanan mereka untuk bisa masuk ke dalam zona sedikit demi sedikit selagi mereka melihat ke arah ke bawah sana dan juga masih mengawasi Tem Entertainment. Tapi harus hati-hati nampaknya Aldo, karena di bawah sana terdapat Bonafide dan juga RRQ. Betul, tadi kalau kita melihat juga tim dari Bonafide berhadapan dengan tim dari NFT, tampaknya udah mulai saling mencicil, di mana NFT pun tadi satu orang keculik oleh pemain dari Bonafide dan sekarang menjadi posisi yang kurang mengenakan dari tim Bigetron sejujurnya karena mereka nggak punya kompon. Tapi kayaknya tim dari Bonafide dan juga RRQ yang tidak mengecek ke arah angle Bigetron, mereka masih akan terfokus ke arah tim yang berada di arah depan mereka, yaitu adalah Bonafide. Jadi seharusnya di atas kertas mereka tidak akan mungkin, tapi ternyata Voldemort menyadari ada pemain dari Bigetron di arah dengan M24-nya akan coba tapping. Tadi sempat masuk hitnya 18 poin.
Tapi tentunya Luxi mendapatkan pemain dari Team Entertainment, seorang Devi juga, tapi Nox juga terjatuh oleh seorang Zuxi dengan M24-nya juga. Di sini permainan dari Bigetron begitu panas, sangat-sangat panas sekali. Bahkan mereka bermain dengan begitu tempo yang cepat dan begitu tajam. Dan mereka menabrak tim dari Team Entertainment. Tampaknya kalau kita lihat dari minimap, mereka sudah mulai melakukan rush dengan cukup cepat mengejar pemain dari Team Entertainment. Akan display oleh seorang Voldemort dengan M4-nya mencoba untuk bisa memberikan hit ke arah pemain dari Bigetron RA yang akan mencoba untuk bisa masuk terlebih dahulu ke daerah dari Team Entertainment. Tapi belum berakhir. Zuxi coba untuk mundur juga tembakan balasan. Kali ini dari arah RRQ. Coba di space seorang Luxi melawan pemain dari Team Entertainment di arah bawah. Di mana seorang sudah main low, seorang Nim di sana bakal dicari. Oke, seorang Flick kelihatan seorang Vlog 666 dimana akan coba untuk display dengan M4-nya. Tapi dari kanan masih ada dua pemain lainnya, masih ada Frank yang bakal coba dimasak, dimana tampaknya mendapatkan seorang Yuhai display kembali dan tampaknya seorang Morman terjatuh dan tentunya tersisa satu pemain yang lumayan jauh dimana Yuhai akan coba diselamatkan terlebih dahulu oleh seorang Luxi di sana. Tapi belum berakhir karena terdengar suara kegaduhan di sana sini. Ferrari juga terjatuh oleh pemain dari Bonafide dan Charles juga terculik. Tapi Imos VIP berhasil terkena seorang Mort dengan Scar L-nya. Satu ditumbangkan dan satu orang lumayan low kali ini bakal dicari lagi oleh seorang Mort dengan posisinya di mana mereka mau nggak mau akan mendekat ke dalam zona dan Frank yang bakal dimasak. Dari ke arah samping, Fluk 66 bakal terjatuh. Nim juga tersisa, masih normal juga bakal di-end aja seorang Fluk tampaknya dan dirubah menjadi kotak. Molly dimasak, tapi dari akhir kelihatan kepala. Coba display, sudah megang UMP di sana, masih ada Molly yang bakal digunakan membakar seorang Zuxi di arah samping. Tapi sementara itu kita lihat juga masih ada seorang Tramores yang tampaknya dari kejauhan memantau pemain dari Team Entertainment yang mencoba untuk bisa menahan posisinya di mana zona pun akan bergerak sesaat lagi, di mana semua pemain akan dipaksa untuk bisa bergerak lebih dekat. Tapi Nim bakal terjatuh oleh seorang drone dan tersisa seorang Morman saja. Tapi poinnya diambil oleh seorang Luxi di sana begitu cepat dan tampaknya seorang Luxi bakal maju mendapatkan satu pemain terakhir di sana dan tampaknya Alter Ego Super Luna harus tumbang dan Nermeko juga terjatuh tapi belum berakhir. Luxi coba melawan seorang terakhir Morman dan tampaknya Team Entertainment berhasil dipulangkan di posisi ke-8, Donald. Oke. 7 tim masih bersisa kali ini. Tim Bigetron Red Alien hanya bermain dengan 2 punggawa mereka untuk saat ini karena 2 yang lainnya sudah tereliminasi, harus bergegas masuk mengamankan zona. Tapi lihat Luxi udah tahu banget di sebelah kanan itu ada siapa dan akan dijagain. Sementara itu Bos VIP nampaknya juga tereliminasi satu persatu. Itu dia sudah kelihatan. Lux 98 pun juga dihabisi oleh The Xavier Rabis yang dimana tadi mendapatkan satu knockdown. Sementara itu Rabis pun juga akan melakukan split fokus ke arah-arah yang lainnya karena udah rame banget. Sementara itu di arah higher ground yang terdapat tim Bigetron Red Alien yang juga sudah mendapatkan satu knockdown ke arah Nuk, dan kali ini langsung mau dikonfirm jadi sebuah elimination point. Tetapi Luxi juga akan mencari pemain-pemain dari tim Bonafide yang lainnya. Itu dia kelihatan kepalanya nongol dan langsung saja di knockdown di tangan Luxi. What a nice play dari Luxi yang sudah mendapatkan 6 total elimination sejauh ini. Harus menyelamatkan kembarannya. Tachibana bersaudara ini harus segera melakukan sesuatu. Dan kali ini tugas mereka cukup berat, tapi Luxi somehow harus menghabisi terlebih dahulu the last man standing dari tim Bonafide, yaitu Ucup. Dan lihat sedikit demi sedikit, what? Granatnya dari Ucup mateng banget, itu bener-bener HBD dengan granat. Gua kalau jadi Uxi shock terapi kayaknya. But what a nice play dari Ucup, berhasil untuk menyelamatkan diri mereka. Tetapi di sisi yang lainnya The Xavier ternyata kedatangan tamu, yaitu NFT, yang dimana The Xavier hanya menyisakan Lamborghini seorang diri. HP-nya dikit banget kali ini. Ramones mencari satset kanan kiri sepertinya bakalan langsung aja melihat keluar dan dengan UMP-nya berhasil untuk meluluh lantahkan pertahanan dari The Xavier. Aldo. Yes, tersisa hanya tim Bonafide, NFT, dan satu lagi harusnya akan bergerak ke arah RRQ kah? Kita akan melihat di mana 3 tim tersisa. Frank bakal coba tuh dimasak. Ucup, apakah dapatan masih bisa selamat kembali? Bakal dicoba masak tapi ternyata pemain terakhir dari Easy Spy. Tentunya 1 lawan 1 Bonafide tampaknya ditumbangkan oleh pemain dari NFT Ramores. Dari akan menjadi 1-by-1 Madara melawan Ramores tentunya. Kali ini advantage sudah dipegang oleh seorang Ramores tentunya.
Dimana kita lihat sini seorang Ramonesnya akan mencoba menahan posisi terlebih dahulu, naik ke arah atas. Ini akan berbahaya banget kalau Madaranya ngelihat duluan, dia bakal coba untuk boosting. Dan kali ini tim dari Easy Spy belum dapetin poin eliminasi sama sekali. Jadi tentunya ini akan menjadi api untuk seorang Ramones tentunya, karena dia kalau bisa dapetin satu lagi berarti 7 poin eliminasi sudah dikantongi oleh NFT. Dan ya kita akan menunggu untuk zona yang akan update beberapa saat lagi, dimana seorang Madara masih cosplay menjadi rumput, sedangkan zonanya akan mulai bergerak dalam hitungan detik. Jadi tentunya mau nggak mau dia akan bergerak. 40 detik lagi mulai dicurigai pergerakannya seorang Ramones ke arah rerumputan, karena rerumputan memang tempat yang paling possible digunakan untuk bersembunyi. Tapi harusnya seorang Ramones juga mulai kelihatan oleh seorang Madara yang tetap konsisten bertahan di dalam rerumputan ini, karena waktunya tinggal 20 detik lagi. Jadi kita akan menunggu kurang lebih 20 detik, dimana seorang Ramonesnya mungkin bakal coba untuk mencari dan Madaranya akan ditunggu untuk masuk. Tapi kalau menurut gue, kalau Wisely seorang Madaranya tidak yakin untuk menang melawan one by one lawan seorang Ramones, mendingan dia mati di luar zona sih, karena at least 1 poin eliminasinya berhasil diamankan, Dona. Nampaknya seperti itu ya, tapi kayaknya jiwa perang dia masih tidak gentar ya, dilihat dari sana. Ya masih mau menghadapi itu dia. Terspot keberadaannya Madara.